Berikutnya saya mungkin akan meminta Pak Tadi untuk mengisi data hadir dulu ya, untuk kegiatan kerja. Ada saya mau bertanya Pak, untuk program kelas Bapak yang sudah berjalan yang terkait dengan modul satu modul satu ada alhamdulillah kegiatan pembelajaran satu itu pembelajaran verifikasi saya sedikit saya laksanakan karena merupakan sebuah pembelajaran yang baru saya tahu, tapi walaupun baru saya berusaha untuk melaksanakannya agar pembelajaran itu bisa sehingga murid itu bisa nyaman, bisa tenang, bisa memperoleh apa yang dia harapkan. Itu Pak. Iya Pak, saya melihat Pak perkembangan Bapak ibaratnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di LMS ataupun tugas-tugas saya sebagai PNP dan saya sebagai pengajar prakteknya. Saya melihat Pak Tadi itu salah satu CGP saya yang memang dalam pengerjaan tugas itu gerak cepat dibandingkan CGP yang lain. Bapak selalu menyelesaikan tugas sebelum dulu ya. Jadi saya mengapresiasikan, terima kasih banyak Bapak sudah menyelesaikan tugas dengan cepat. Memang itu juga dibutuhkan Pak dalam pembelajaran ibaratnya dilakukan dalam proyek ini. Tujuannya apa? Biar nanti tidak tertutup, justru malah nanti jadi terus. Ya, saya untuk mencatat tugas Yang mana kegiatan inti ini saya akan menanyakan tentang deteksi hasil survei atau umpan balik 360 derajat yang sudah Bapak lakukan ke satu pendampingan individu yang kedua, yaitu dari 5 rekan sejawat, 5 sekaligus dan kepala sekolah. Nah, yang saya tanyakan itu Pak, hal yang kurang baik dan yang perlu ditingkatkan dan Pak dari setelah melihat umpan balik. Setelah saya baca dan cermati umpan balik dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, dan juga anak-anak murid, itu rata-rata pada dasarnya tentang pengembangan diri. Jadi saya dituntut ya sebagai guru harus mau selalu eksis, harus mau mengembangkan diri. Memang betul seorang guru kalau tidak bisa mengembangkan diri maka dia akan ketinggalan zaman. Apalagi sekarang zamannya zaman serba IT. Kalau gurunya tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ya tentunya pembelajaran yang dilaksanakan dia monoton sehingga merasa bosan muridnya. Jadi kita sebagai guru harus selalu berinovasi, itu bergerak agar pembelajaran itu bisa nyaman anaknya belajarnya, dia mampu menyerap materi yang disampaikan, dan juga anak-anak itu merasa senang di sekolah, tidak terbebani, tidak dituntut. Nah itu Pak. Berarti yang kurang baik dari Bapak itu tentang pengembangan dirinya ya Pak ya, terutama tentang IT. Iya. Dan yang perlu ditingkatkan berarti IT-nya Bapak ya Pak ya, agar pembelajaran lebih menarik dan monoton, update. Nah, untuk bicara tindak lanjutnya lagi nih Pak terkait dengan perkembangan diri Bapak. Apa? Nah, dengan hal yang demikian, makanya saya ya harus belajar baik dari bentuknya IT maupun kompetensi-kompetensi yang lain agar kekurangan-kekurangan saya ini dapat saya perbaiki agar saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi sehingga anak-anak itu lebih bisa menerima materi yang saya sampaikan. Jadi saya harus mau, tidak boleh tidak mau, harus mau berkembang ya. Harus memiliki ibaratnya niat yang kuat ya Pak ya, begitu untuk berkembang. Nah, kalau untuk melakukan hal tersebut Pak, ada tidak orang lain yang Bapak libatkan gitu Pak? Ada ya,
kemudian saya belum banyak paham tentang IT, akhirnya terus sharing dengan teman-teman yang mahir, saya bisa sedikitnya tahu gitu. Apalagi sekarang banyak menggunakan apa. Tadi saya itu belum tahu Anchor buat apa. Tapi sekarang dengan adanya guru penggerak, saya paham ternyata Anchor ini banyak bermanfaat. Dan saya ini belajar dari rekan-rekan yang lain juga mahir. Jadi alhamdulillah banyak yang dilibatkan sama Bapak ya. Iya. Meningkatkan potensi Bapak sendiri khususnya di bidang IT. Karena saya merasa belum mahir, ya, kalau bukan sama teman sejawat, sama siapa lagi yang bisa membantu. Nah, jadi saya akhirnya ya meminta bantuan kepada pendidik. Itu malah untuk sebenarnya yang lebih bagus dari kita ini. Iya. Iya begitu. Baik Pak, selanjutnya mungkin yang saya akan tanyakan ini adalah rencana penerapan tentang pembelajaran sosial emosional yang sudah Bapak pelajari pada modul 2 ya Pak, pembelajaran sosial emosional. Nah, ini nih Pak yang saya tanyakan, yang sudah ada Bapak dapatkan dalam pelajaran tersebut apa saja? Iya. Pada awalnya modul masukin modul 2 saya juga bingung Pak. Apalagi modul ini PSE. Ternyata akhirnya saya baca pelan-pelan, pelajari. Oh ternyata pada kompetensi ini kita harus bisa mengelola emosional dan juga sifat sosial anak-anak kita sebagai seorang guru, juga anak-anak didik kita, agar pembelajaran yang berada di kelas itu bisa fungsi, bisa berjalan dengan baik. Jadi pertamanya sejak ini modul apa itu bingung, saya pelajari, alhamdulillah saya sedikit-sedikit mengetahui tentang pembelajaran sosial dan emosional ini. Nah, berarti berkaitan tentang apa yang ibaratnya sosial emosional ini dapat mempengaruhi kolaborasi yang baik, salah satunya. Nah, Pak, kemudian yang saya tanyakan adalah apakah Bapak sudah menerapkan hal tersebut? Karena ini baru, tapi pada intinya setelah saya pelajari, saya lihat juga ternyata ini tidak berbeda jauh dengan kurikulum sebelumnya. Jadi pada intinya sama, saya selalu mengkondisikan anak-anak, selalu menasihatkan anak-anak, memberi masukan-masukan tentang emosional, tentang sosial yang baik gimana. Jadi sebelumnya saya pernah melaksanakannya. Dalam setiap pembelajaran tentang PSI ya, sosial emosional, biasanya kan siswa dituntut untuk peka terhadap lingkungan ya Pak, tanggung jawab juga. Nah, contohnya seperti apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Ya, untuk pembelajaran PSI ini saya contohkan untuk kegiatannya seperti kita berdiskusi. Di situ ada tentang keterampilan berrelasi. Saya terapkan itu agar mereka bisa bekerjasama dengan baik. Juga selama berdiskusi dengan baik, mereka juga harus bisa manage diri masing-masing. Jadi seperti kita untuk bisa maju ke depan, presentasikan itu di antara yang dapat saya laksanakan. Iya. Baik Pak Tamjid, tadi Bapak sudah memberikan banyak contoh ya tentang PSI yang sudah Bapak ambil secara kelas. Nah, harapan Bapak nih Pak, saya sudah menerapkan hal tersebut jika Bapak siswa yang diharapkan Bapak itu bagaimana? Ya, harapan saya sebagai seorang guru kepada anak guru saya adalah mereka bisa lebih bertanggung jawab lagi, kemudian juga dia bisa mendapatkan dia berrelasi yang lebih baik lagi, kemudian juga kesadaran dirinya juga lebih baik lagi, dan juga kesadaran sosialnya itu lebih baik. Itu harapan saya. Iya, mungkin Pak ya. Jadi siswa itu justru harus memetakan area di rumah, ya. Apa yang terjadi dalam hidup. Jangan sampai siswanya cuek-cuek saja. Banyak sampah di kelas, cuek-cuek saja. Itu juga bukan termasuk pembelajaran. Baik Pak, kita berlanjut saja ke pokok-pokok atasan yang ketiga nih pada pendampingan individu ini, yaitu terkait tentang keterlaksanaannya tahapan belajar. Waktu kemarin kedua, Bapak sudah membuat visi penggeraknya Bapak dan tahapan ya. Nah, Bapak sudah menerapkan metode bagian untuk merencanakan program mandiri sudah berapa dulu? Sudah ya. Nah, setelah itu hasilnya bagaimana? Alhamdulillah, sebagaimana yang bisa saya buat pada waktu pembelajaran kemarin di tahapan baca, pertama kita membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga ambil pelajaran, kemudian juga dari mimpi, kemudian juga catatan, dan juga diskusi.
semua itu berjalan dengan baik sesuai dengan visi yang saya buat. Alhamdulillah anak-anak itu sekarang bisa berubah hal yang lebih baik, itu akan menjadi anak-anak yang cerdas dan juga bertakwa dengan COVID-19. Itu ya kan visi yang sudah Bapak buat ya. Alhamdulillah semoga sendiri bisa tercapai. Nah Pak, pasti dalam waktu kita harus ada tantangan yang Bapak hadapi. Salah satu tantangannya bagaimana? Ketika saya melaksanakan visi negara, saya menghadapi yang datangnya dari Kalimantan Jawa, terutama yang beliau sudah senior, yang ilmunya sudah lebih dari saya, kadang-kadang meremehkan dari tangan-tangannya. Apakah dari lingkungan bisa merupakan tantangan tidak Pak? Ya bisa juga kan Pak, ya dari juga bisa, ada beberapa orang yang melihat mungkin mereka itu apa ya, cemburu atau gimana dengan keberadaan di daerah ini, jadi mereka takut tersaingi. Padahal saya intinya ingin belajar, ingin mengembangkan diri. Kemudian untuk menghadapi tantangan tersebut Pak, Saya untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan pendekatan pada beliau juga berkomunikasi yang lebih baik karena mereka lebih senior dari saya, agar beliau bisa memberikan ilmunya kepada saya agar saya ini lebih baik lagi. Jadi berkomunikasinya lebih baik lagi. jadi Bapak untuk meningkatkan dirinya Bapak sendiri ya Pak. Jadi tadi sudah dibicarakan bahwa perlunya komunikasi kolaborasi dengan mereka ya, tidak sekaligus maksudnya tapi lebih pelan-pelan saja sesuai dengan apa ya tadi saya tadi dicicil juga sama pendekatan juga ya tidak seperti hal-hal segala tidak ada mungkin terkadang mereka malah menolak kalau artinya iya mereka nanti terkait dengan topik pembelajaran yang ketiga pembelajaran penampilan yang ketiga. Sekarang kita ke kegiatan terakhir kita tadi alhamdulillah sudah selesai nih kegiatan ada di kegiatan ketiga ada kegiatan acara penampilan individu ketiga yang mana saya akan meminta refleksikannya dari Pak Hamzah. Hal yang menarik dalam penampilan individu ketiga yang bersama saya apa? Pertama, saya merasa bahagia karena bisa bersilaturahmi kembali. Kedua, dengan adanya pendampingan ini, saya bisa tahu kewenangan dan juga kelebihan saya. Kemudian juga yang lainnya seperti Baiklah tadi untuk saya mau bertanya pada penampilan individu ketiga ini ada tidak hal yang perlu perbaiki saya sebagai PPK dalam menghadapi Bapak? ya baiklah pada kegiatan pendampingan baik P1, P2, P3, alhamdulillah Pak F ini sudah memberikan yang terbaik dari saya, juga waktunya yang tepat, dan juga saya merasa berterima kasih, malah saya yang meminta maaf apabila dalam penyampaian saya yang kurang baik Pak. Mungkin seadanya saja itu yang dapat saya sambut sebenarnya kepada Bapak Belajar. Terima kasih Pak Tasdi untuk masalah di sana saya tidak masalah Pak. Kemudian saya hanya berpesan sama Bapak nih Pak dalam melakukan pembelajaran daring bersama hasil di LMS itu ibaratnya semangat yang harus selalu bersemangat jangan sampai kendor harus lebih bersemangat lagi. Nah kemudian Pak untuk mungkin saya akan memberikan tugas kepada Bapak untuk penampilan individu keempat. Nah yang mana tugas ini nanti Bapak disuruh menyusun RPP yang di dalamnya memuat pembelajaran berdifferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional dan sosial budaya yang nanti Bapak akan pelajari di modul berikutnya. Nah kemudian nanti Bapak kalau sudah membuat RPP nanti kirim file saya kasih. Jadi saya akan tuliskan kalau ada perbaikan nanti saya akan kasih tahu Bapak. Itu untuk kegiatan PR Bapak nanti siap kegiatan pendampingan individu yang keempat ya. Karena kegiatan individu keempat ini nanti Bapak akan saya supervisi gitu. Bapak mengajar di kelas, nanti saya sebagai supervisinya di belakang dia sesuai dengan RPP yang Bapak kirimkan. Baik Pak, terima kasih. Itu adalah untuk kegiatan
pendampingan individu kita kali ini sudah selesai sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf